Yang saya hormati Bapak Saleh Dinas selaku pengajar praktek dari CGP Angkatan 7, serta guru-guru dari SD Negeri 25 Indralaya yang saya cintai dan saya sayangi. Puji syukur kita hadirkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan limpahannya kita masih diberikan kesehatan sehingga sekarang kita dapat berkumpul dalam rangka penyelarasan visi dan prakarya perubahan yang akan dilaksanakan pada hari ini dalam program Guru Penggerak Angkatan ke-7. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita membuka dengan melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Dan yang kami hormati lagi dua guru penggerak di SD kami ini yang sudah meraih sertifikat, yaitu Ibu Sari Dewi dengan Ibu Suhargati. Itu Pak ibunya tadi tanya. Dan yang sangat kami banggakan dan kami hargai satu lagi Bapak Musli Hidayat yang sekarang dalam menjalani CGP sudah 2 bulan Pak, sepertinya alhamdulillah. Dan pada saya ucapkan selamat datang pada Pak Saleh atas penerimaan kami Pak. Inilah atas penyambutan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah dan kurang. Inilah adanya. Semoga Pak Santi nanti ini selalu betah datang ke sekolah kami, membina, membimbing, sehingga menjadi jembatan ilmu atau transformasi ilmu. Kami haus ilmu Pak, haus pengalaman. Tanpa adanya seperti ini, apalah artinya kami walaupun seorang guru. Guru ini semuanya pintar, maka jadi guru. Bisa dikatakan sebagai manusia semuanya penuh kekurangan. Kita semuanya tanpa belajar tidak akan bisa. Nah, ilmu-ilmu yang sudah kami miliki tanpa adanya kolaborasi, pemasukan ataupun bimbingan tidak akan sesempurna kita Pak Muslim. Nah, hari ini mari kita berkolaborasi, mari kita berbagi ilmu. Kan kita serapkan apa-apa yang mereka sampaikan nantinya. Mudah-mudahan nanti Pak Saleh kami mendapat wawasan, mendapat ilmu ke depannya. Juga aku selalu berharap kepada CGP ini semoga dia dilancarkan, dimudahkan, mendapatkan ilmu. Kami berharap untuk kami bersama-sama mendidik, membimbing di sekolah ini. Semoga nantinya kita ke depan lebih maju lagi. Sekolah ini sekolah yang lebih maju, walaupun selangkah demi selangkah nantinya. Jangan nanti kita ketinggalan Pak ya. Saya selaku pembawa acara pada hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Selanjutnya saya akan menyerahkan jalannya acara diskusi ini kepada Bapak Saleh Dinas selaku pengajar praktik dari Guru Penggerak Angkatan 7. Kepada Bapak saya persilakan. Saya Ibu Nuraini SPG yang saya hormati Pak Musli Hidayat selaku calon guru penggerak, dan yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan guru yang ada di SD Negeri 25 Indralaya ini. Selanjutnya terlebih khusus lagi kepada guru penggerak yang di SD ini alhamdulillah sudah ada 2 guru penggerak
Nah, luar biasa, alumni dari tahun kemarin adalah angkatan ketiga ya. 9 bulan ya. 9 bulan itu sama dengan seperti bayi dalam kandungan ya. Matang benar ya. Dari tidak ada menjadi ada sampai ke lahir ya. Nah, ini program berikutnya 6 bulan. Barangkali 6 bulan itu karena mungkin dipotong 30% ini mungkin karena sudah melahirkan yang pertama ya. Yang kedua tuh mungkin sudah bisa lancar jalannya. Karena sudah ada yang pendahulu ya. Sudah ada pendahulu. Selanjutnya tidak banyak yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami kedua kalinya datang, kebenaran saja saya sebagai praktek pembelajaran pendamping praktik ya, pengajar praktik ya, hanya kalau tingkatannya itu dari CGP ke PP ya, pengajar praktik ya. Kebenaran saja, kebenaran di angkatan ini 7 ini ada 10 pengajar praktik yang diantaranya satu-satunya kita dan saya dari tingkat satuan pendidikan sekolah dasar. Yang kalau tahun kemarin mungkin Ibu Dewi dan Ibu kemarin PP-nya siapa nih? Pak Heru. Ibu Warna, artinya dari SD ya, Ibu Wulan tuh sama dengan kita di SD kita. SMA. Jadi kalau dilihat kok bisa ya dari SD mendampingi. Tapi kalau kita tidak paham, ya mungkin jawabannya bagi tidak bisa. Tapi bukan bisa tidak bisanya. Kita hanya mendampingi, mendorong yang sudah ada. Ya, nanti kita lihat di sana siapapun bisa. Ini tidak harus SD, SMP, SMA, SMK atau guru kelas atau guru agama atau guru olahraga, ini semua berlaku. Nah, mungkin sama seperti mungkin kan sudah belajar muslim tahun-tahun kemarin kan ada alumni ya. Jadi tidak terlalu nolnya ya. Sudah dapat bayangan setidak-tidaknya walaupun mungkin teknisnya beda ya. Tapi tujuan sama. Nah, di pendamping individu 2 ini lebih kita melihat CGP, keberadaan CGP hasil yang sudah didapat selama ini, selama 2 bulan masuk 3 bulan, wujud apa yang ingin disampaikan ke sekolah, ke rekan guru, ke anak-anak ya, kita lihat nanti berubah. Kalau tidak berubah artinya tidak belajar. Seperti contoh anak kita ajak belajar setiap hari, ya pasti ada perubahan. Secara tidak kita sadari pasti ada perubahan sikap, perubahan perilaku, perubahan pengetahuan. Tanpa Bapak Ibu, saya juga tidak ada artinya apa-apa tanpa Bapak Ibu dan tanpa kita semua, tanpa dukungannya. Selanjutnya sekali lagi kami tidak mengajari, kami tidak punya kelebihan, tapi hanya mungkin ada kesempatan mengingatkan dan berbagi, ya, berbagi. Kadang-kadang apa yang disampaikan sudah, tinggal penguatan. Mungkin itu sekali lagi terima kasih Ibu Nuraini selaku kepala sekolah yang telah memotivasi, berbahagialah sekolah ini. Ya, banyak tenaga hebat. Timbangan saya mungkin perkenalan, saya kebenaran 8 bulan yang lalu 10 bulan masuk di SD 2 Indralaya Utara, posisi timbangan. Itu siswanya 600, gurunya 30, tidak ada yang CGP. Kemarin saya dorong benar angkatan 8. Saya rekomendasi 6. Saya dorong motivasi, siapa yang bisa, siapa yang masuk. Ada request, ada bonus dari sekolah. 3 masuk, 3 pun lewat. Nah, angkatan 9 ya sekarang. Didorong 3 masuk lagi. Nah, tinggal nunggu, dorong. Mungkin motivasi selama ini saya dapat BP kawan Pak Ibu Julaina ya. SD 16 Pungutan Selatan, siswanya cuma yang hari ini alhamdulillah bisa kita santai sambil minum. alhamdulillah bisa hadir dalam
ruangan ini, bisa melaksanakan tugas kita sebagai guru, dan hari ini di jam ini bisa mengikuti kegiatan yang sebenarnya itu hajat kami, hajat dari pendidikan guru penggerak, dan alhamdulillah bisa diikuti oleh Bapak Ibu guru dan Ibu kepala sekolah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada pertemuan juga di sekolah, tapi belum ada konsep yang sedikit berbeda, Pak Saleh. Jadi intinya pada hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Saleh kepada Bapak Ibu guru. Jadi hari ini sudah meluangkan waktunya, karena secara teknisnya diharapkan bisa mengumpulkan Bapak Ibu guru, dan alhamdulillah hari ini semua bisa, sebagian besar Pak, mungkin ada yang berhalangan, di sebagian besar bisa berkumpul hari ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi hari ini itu ada 3 tujuan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu sesuai judul kita, penyelarasan visi dan prakarsa perubahan. Jadi nanti kita akan mencoba membuat visi dari apa yang kita inginkan. Bentuk dari sekolah ini nantinya akan bagaimana, siswa yang akan kita lahirkan ya, kita luluskan itu nanti akan seperti apa. Nah itu nanti ketika jadi nanti akan kita ajukan kepada kepala sekolah Ibu Nuraini. Jadi hal-hal yang itu, nah Bu, jadi memang alhamdulillah begitu banyak yang saya dapatkan. Nah hari ini saya ingin berbagi. Nah yang ketiga yaitu merintis dan menumbuhkan komunitas praktisi. Nah di sekolah ini Bu Nuraini sudah terbentuk Pak Saleh, komunitas yang digagas oleh Bapak Ibu guru yang kemarin dibuat oleh Bu Suharyati dan dibantu Bapak Ibu guru yang lain dan oleh kepala sekolah juga. Jadi sudah ada komunitasnya, di PMM juga sudah masuk Pak Saleh, alhamdulillah sudah masuk, alhamdulillah. Jadi dengan sementara anggotanya masih sekolah kita Pak Saleh, jadi masih terbatas di sekolah kita. Nah, nanti mungkin ketika kegiatan itu bisa berkembang, tidak ada salahnya kita bisa mengajak gugus maupun kecamatan. Nah, jadi yang ketiga ini alhamdulillah sudah mulai dari, karena saya sebenarnya enak Pak Saleh, sudah ada Bu Suharyati sama Bu Sari Dewi di sini. Program itu mungkin hampir sama ya. Jadi saya ini harus hanya ya mengulang apa yang sudah mereka kerjakan, dan mungkin kalau ada hal-hal yang baik yang bisa diambil dari saya, nah itu bisa digabungkan, dikolaborasikan. Aku melihat Indonesia ya. Jadi mungkin saya bacakan saja. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, ini kalau bukan bawang Jawa tidak tahu nih. Ngeliep itu maksudnya, ini pantainya namanya Ngeliep. Nah, tapi kalau dari bahasa Jawa itu artinya tertidur. Ngeliep sebentar, tidur sebentar. Ini nama pantai Pak. Nah, ini kosakata baru mungkin ya bagi Bapak Ibu yang tidak tahu. Dengar lagu saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini,
Aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari buku Bung Karno dan Pemuda. Jadi dalam puisi ini Bung Karno mengatakan apapun yang dilihat, apakah itu laut, sawah, gunung, udara, bahkan wajah anak Indonesia, Bung Karno itu melihat itu adalah Indonesia. Jadi ini adalah salah satu visi. Nah, tadi kaitannya dengan visi sekolah kita, kekayaan yang ada di Indonesia. Jadi Pak Soekarno membuat sebuah visi memang luar biasa. Kalau bahasa Pak Soekarno ini memang puitis. Beliau membuat sebuah visi dari sebuah puisi. Nah, jadi apa itu visi, Bapak Ibu? Pak Karno tadi mengibaratkan bahwa pokoknya berbagai macam yang ada kita lihat, ya itulah Indonesia. Nah, jadi ingatkah Bapak Ibu, pada masa kecil kita pernah ditanya mengenai cita-cita. Pertanyaan yang sering diajukan adalah mau jadi apa jika sudah besar. Saya yakin Bapak Ibu semua mungkin ketika kecil bukan jawabannya, walaupun sekarang jadi guru mungkin ada juga yang lain. Ketika saya dulu ya, pada saat saya kecil, saya Suharyati mungkin sama tahunnya. Jadi lagi heboh-hebohnya Pak, kalau ditanya nak jadi apa? Kalau tidak jadi polisi, jadi pilot. Tidak tuh jadi dokter. Nah itu Pak. Jadi itu adalah sebuah visi. Kalau hanya sendiri saya yakin tidak bisa. Makanya ada grade dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap tingkat menyempurnakan. Nah, itulah visi kita. Mengapa visi diperlukan? Visi membayangkan lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Nah, visi memang belum terjadi saat ini Bapak Ibu. Tapi begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Jadi representasi visual. Ketika saya mengatakan saya ingin jadi dokter, ya waktu itu pikirannya nyuntik orang, memeriksa orang sakit. Nah seperti itu visualisasi yang akan dilakukan ke depan. Makanya saya pernah ketika kelas 6 yang kemarin Pak, saya mengajar kelas 6 Pak. Jadi ketika absen siswa, saya sering dalam seminggu atau ini saya bukan anak-anak, misalnya saya sebut Ahmad Faiz bukan hadir, tapi saya suruh sampaikan Ahmad Faiz polisi Pak, Ahmad Faiz Ahmada misalnya dokter Pak. Jadi saya hadirkan, visualkan cita-cita mereka. Itu saya sebelum mengenal burung gerak Pak. Jadi setelah mengenal ini, oh berarti ada benarnya juga waktu itu aku melakukan itu, walaupun tidak setiap hari. Nah jadi visi representasi visual kita kolaborasi, kepedulian, berbagi. Nah kalau dalam gambar kepedulian, dalam sifatnya kemanusiaan dan berbagi. Yang kedua mandiri. Mandiri ini ada subnya yaitu kesadaran akan diri dan situasi. Jadi tidak selalu harus disuruh. Ada sebuah inisiatif atau regulasi diri. Misalnya tadi, nah ini ada regulasi diri. Jadi ada hal-hal yang harus dilakukan sendiri. Itu kira-kira ada belum tergambar dalam siswa kita. Terus beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tentu ini menyangkut tentang agama, akhlak pribadi, akhlak sesama, akhlak kepada alam, tentang sampah, tentang bagaimana membersihkan kelas. Inilah yang seharusnya kita perhatikan sebagai seorang guru. Tidak bisa sekaligus Bapak Ibu, tapi paling tidak kita tahu hal-hal mana yang anak kita sudah punya, karena memang tugas jadi guru ini memang sangat berat. Saya sebagai orang tua, mungkin kalau saya baru mengurus anak satu itu sudah berat, apalagi di kelas kita mengurus 20 sampai 30 anak yang mempunyai kepribadian yang lain-lain, mempunyai dasar yang lain-lain, mempunyai latar belakang yang lain-lain, dan kita diharuskan untuk bisa memahami mereka semua. Jadi memang tidak mudah, tapi insya Allah itu semua adalah ladang pahala bagi kita semua Bapak Ibu ya. Ingin menyampaikan silahkan. Jadi sehubungan dengan visi tadi,
kita memimpikan murid-murid yang bagaimana, yang kreatif, yang beriman, atau yang bagaimana. Nanti saya minta ke Bapak Ibu untuk menulisnya. Ya, silahkan ditulis sesuai dengan yang ada di benak Bapak Ibu. Kita percaya murid-murid murid-murid itu adalah makhluk Tuhan yang berikan gambarannya tentang visi. Saya akan saya sampaikan sedikit, Pak. Saya di SD 25 Indralaya ini kalau tidak salah April ya, sampai sekarang kalau hitungannya berapa bulan dulu? 8, 9. Nah, lebih kurang ya, Pak. Nah, Pak, di sana saya sampai di sini. Di benak saya hanya taruh istilah kita itu punya program jangka dekat, jangka pendek. Saya mempunyai visi sekolah sehat dan lingkungan bersih. Nah, di situ Pak, sekolah kami sudah laksanakan bersama guru-guru. Sekolah sehat, lingkungan kami bergotong royong bersama-sama, dan saya mengutamakan fokus pada disiplin guru, kalau bisa lebih awal dari anak-anak. Jadi kami sudah laksanakan selama berapa bulan ini, walaupun belum maksimal, Pak. Tapi saya yakin insya Allah akan terlaksana. Jadi pertama kami sekolah bersih, lingkungan sehat. Mengaji, membaca Al-Quran, sholat duha. Nah, alhamdulillah kami sudah bergotong royong. Nah, di sini Pak, saya sebagai kepala sekolah barangkali sama harapan kami dengan guru-guru, dan saya selalu punya impian. Apa impian kami di sini, Pak? Untuk anak-anak didik kami berharap mereka unggul dalam berprestasi. Itu impian dan harapan kami semua. Nah, ini Pak, tidak bisa saya sendiri, tetapi dalam selalu kami sampaikan mereka berusaha, guru-guru saya unggul dalam prestasi, santun, dalam budi pekerti, dan berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nah, dan santun itu yang selalu kami tanamkan kepada anak-anak. Insya Allah saya akan berdoa, berusaha bersama guru-guru. Tapi saya yakin ini bukan impian saja, saya saja, harapan saja, tapi kami semua, Pak, kami semua di SD ini mempunyai harapan dan impian. Kemudian saya percaya bahwa murid itu adalah siapa, kira-kira murid individu, boleh saya katakan, siapa yang mempunyai keinginan, kemauan belajar untuk terus belajar dan memperbaiki diri, dia akan menuai hasil. Menuai hasil di mana? Misal kita, Pak, menanam, kalau dari pihak guru pendidik kita akan menanam benih unggul. Itu yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang memiliki budi pekerti yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi itu yang kita impikan. Yang selanjutnya, kita percaya bahwa murid itu adalah individu yang memiliki keunikan dan bakat yang dapat dioptimalkan agar tumbuh dan berkembang yang baik sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter dan pembelajaran yang berpihak pada murid, Pak. Jadi alhamdulillah sejak mengikuti pendidikan murid penggerak ini, kami sudah jauh dari kegiatan yang namanya menghukum murid. Jadi kami sudah ada pembelajaran pendidikan sosial emosional, Pak. Jadi sudah agak bisa, Pak, meredam emosi. Kalau dulu kan kita nak marahi murid terus, Pak, ya, dengan tidak ada tekanan, tidak ada maksud kalau dimarahi kan mereka jadi
down bukan tak. Jadi kalau tidak ada rasa senangnya, bagaimana mereka mau belajar dengan baik? Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul untuk dapat mewujudkan sekolah ramah anak dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid memiliki bakat dan kemampuan yang perlu dioptimalkan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sari Dewi. Di titik beratnya pada karakter, ya Bu Dewi, jadi karakter dan kemampuan anak, kemampuan yang sudah dipunyai anak bisa dikembangkan di sekolah ini. Ya. Selanjutnya satu lagi dari perwakilan kelas tinggi mungkin, atau ini Bu Suryati ya. Oke, silakan. Untuk murid, cita-cita untuk murid ya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bahagia dan memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi goalnya saya ini memimpikan murid-murid yang punya 5 pilar profil pelajar Pancasila tadi. Sama tadi kayak Bu Dewi. Terus kita percaya bahwa murid adalah anak yang unik dengan karakteristik yang berbeda sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi setiap murid tidak harus diperlakukan dengan yang sama, tetapi kita harus mengidentifikasi berbagai macam murid dengan keunikannya masing-masing. Sama juga tadi sama Bu Dewi. Di sekolah kita mengutamakan kolaborasi, kekompakan, dan ramah anak. Pasti ketika anak sudah merasakan nyaman, kita memberikan perhatian yang ramah kepada anak, tidak ada pembulian, tidak ada hukuman, pastinya anak akan merasa selalu ingin datang ke sekolah. Lalu murid di sekolah kita sadar betul bahwa lingkungan itu harus bersih dan nyaman. Jadi kalau lingkungan tidak bersih dan nyaman, rasanya tidak enak kalau belajar. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat mengembangkan diri dan dapat berkompetisi baik murid ataupun guru. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid dapat berkembang dengan bimbingan guru yang profesional. Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Ibu juga. Terima kasih tadi sudah memberikan ini bagaimana tentang apa yang kita impikan. Nah, ya tadi sudah ini saya rangkum dari semuanya ya, yaitu kita memberikan murid-murid yang berakhlak mulia, sopan, kritis, beriman, semangat, kreatif, inovatif ya. Terus nah ini yang terakhir, kita dan warga sekolah paham bahwa tadi sudah saya simpulkan juga latar belakang itu tidak sama, unik kata Bu Suryati, Bu Sari Dewi tadi ya, unik, kemampuannya berbeda-beda. Jadi kayak kata Ibu Nuraini bisa memfasilitasi, diharapkan ya kita lihat ke visi sekolah gitu. Kira-kira dari keinginan Bapak Ibu dan Ibu kepala sekolah tadi, kira-kira hal-hal apa yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin yang bagus ditambahkan dalam visi sekolah? Nah, jadi Bapak Ibu mungkin tadi saya rangkum ya dari yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Tapi kalau ada yang belum pas, mohon maaf ya sekali lagi. Jadi kalau ada yang ini saya salah merangkumnya, mohon disampaikan dengan kalimat kata itu mana yang pas gitu. Terwujudnya siswa yang berprestasi, berkarakter, beriman dan bertakwa serta berwawasan global. Kira-kira sama no Bapak Ibu. Tapi ini tidak otomatis. Setelah ini mungkin kalau ada revisi lagi tidak apa-apa mungkin Bu dan Pak Saleh ya yang ini. Nah, kita ada tanggapan Bapak Ibu, silakan. Bu ini Bu Nuraini, silakan kalau ada tanggapan. Ya silakan. Baik, terima kasih izin kepada kita semua. Aku tadi tertarik dengan apa yang disampaikan Ibu Sari Dewi.
bahwa sekolah ini pernah ada pelatihan atau pengendali emosional atau apa tadi? Tidak, kami dapatnya dari guru penggerak itu Pak. Oh iya, alhamdulillah. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan tersirat sudah ya. Secara umum mungkin ini bisa kita ini kan ya. Tapi yang hal lebih penting, memang kita ini kalau mikir kita guru ini memang berat ya. Memang berat. Beratnya itu kita ini salah persepsi. Pasalnya kapan kita datang ke sekolah itu nak ngajar matematika, anak itu nak baca kalau matematika, nak 100 dong. Itu kan persepsi kita selama ini. Rupanya setelah CGP ini bukan itu. Benar. Pantas selama ini guru-guru ini banyak stres termasuk cepat ubahannya lah. Rupanya salah persepsi. Ya. Kembali ke anak-anak tuh fitrah sama dengan kata ibu. Kalau kita nak nanam padi dengan bibit padi, tidak mungkin dia nak tumbuh yang lain, jago. Nah, apa tugas kita? Kita nanam padi. Anak itu kita anggap benih. Nah, benih ini kan siap baik dia. Kalau kita dari awal persiapan cari bibit, bibitnya berwawasan global. Serta berwawasan. Kalau dipadatkan lagi boleh hilangkan dannya, berprestasi, berkarakter, beriman, berimtak, bila iman dan takwa, iman dan takwa, imtak dan berwawasan global. Jadi sertanya itu hilangkan. Imtak kan tahu kan? Lebih padat dia. Ini tidak menghilangkan visi yang lama, tetap ada di dalamnya. Visi yang lama itu tetap ada ya. Terkandung, hanya dipadatkan. Dan lemak kita jabarkannya. Lemak kita jabarkannya. Prestasi. Ya prestasi 4 kompetensi tadi. Karakter iman takwa tentu global. Mungkin dari kami itu untuk sekadar tambahan saja. Prakasa perubahan ini maksudnya hal yang akan dilakukan, yang bisa dilakukan untuk mendukung dari terwujudnya visi. Jadi prakarsa ini bukan berarti hanya satu, tidak, tapi salah satunya ini, ya salah satunya. Pagi anak-anak sudah literasi baca ayat pendek. Nah, batasnya sampai yang mereka hafal dahulu, tapi kita upgrade terus. Misalnya hari ini sampai surat lupa saya. Nah, minggu depan tambah 1. Nah, ini kan ada guru agama juga yang mendukung. Gitu. Nah, sebenarnya ini yang bagusnya guru agama yang ini, tapi karena kita guru kelas sedikit kita yang menyampaikan. Nah, ini dibuat berdasarkan bagja. Nah, bagja jadi ada buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana dan atur eksekusi. Nah, ini saya buatkan di sini. Pertama yaitu tindakannya, buat pertanyaannya mengapa perlu, yang kedua bagaimana, mengapa, bagaimana. Itu ya, bagaimananya berdiskusi dengan wali murid, guru agama, guru dan kepala sekolah. Terus yang kedua ambil pelajaran. Apa pengalaman yang menyenangkan? Apa saja surat-surat pendek yang dihafal? Bagaimana caranya? Nah, itu kita jawab sendiri. Menggali cita-cita, mendiskusikan dengan wali murid, melibatkan murid dan mencari tahu siapa guru yang sudah pernah melaksanakan. Misalnya seperti saya tadi sampaikan, hari ini sampai surat ini, minggu depan kita naikkan. Nah, itu termasuk dalam rencana menyusun aturan. Yang terakhir atur eksekusi. Jadi menyusun siapa saja. Kalau di guru kelas, karena kita SD mungkin langsung ke gurunya, guru yang bersangkutan. Atau misalnya kita berkolaborasi dengan guru agama, menentukan tenggat. Maksudnya ini adalah tadi kita sampai mana, minggu ini sampai mana, bulan depan sampai mana. Nah itu, dan alhamdulillah itu sudah dilaksanakan Pak Saleh di sekolah ini oleh guru-guru, mulai dari yang sederhana sampai yang mungkin di tingkat kelas 6 sudah hampir juz 30 itu habis Pak. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ada hal-hal baik yang bisa diterima, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada hal yang tidak pas dalam benak Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi, itu tidak saya sengaja, dan saya kepada Allah mohon ampun.
Terima kasih sekali lagi atas kepala sekolah. Sekali lagi harapan saya bisa terus didukung sampai kita semua bisa saya bisa menyelesaikan pendidikan ini dan bisa memberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah syukur Allah Subhanahu wa taala kita beri aplaus kepada Pak Muslih Hidayat yang sudah sangat berkesempatan, sangat berbahagia dan banyak manfaatnya untuk berbagi baik pembelajaran ini. Mungkin kalau yang sudah barangkali mengingat menambah ketajaman, yang belum barangkali hal-hal yang baru, tapi banyak sebenarnya yang disampaikan tadi sudah kita lakukan, kita tidak sadar ya.